Pemirsa dan juga Roland Siap. pasti ya pernah mendengar ada bank sampah Betul. begitu. Nah di Bogor, tepatnya di Kelurahan Rangga Mekar, ada kelompok masyarakat yang membuat bank sampahnya berbeda dari yang biasanya. Iya, Lia, dan bank sampah ini menjadi sebuah bentuk socio-entrepreneurship dengan pola bisnis yang sustainable. Simpanlah sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Slogan ini terkesan tidak biasa ya. Akan tetapi slogan itulah yang disebarkan oleh sebuah gerakan masyarakat yang bernama Nusantara Kreatif yang terletak di Kelurahan Rangga Mekar, Bogor, Jawa Barat. Menariknya, komunitas Nusantara Kreatif bukan sekedar komunitas peduli lingkungan biasa. Komunitas ini memiliki 4 unit usaha, yaitu bank sampah, rumah kreatif, tempat pengolahan sampah, serta kelompok wanita tani yang bergerak dalam satu kesatuan bisnis socio-entrepreneurship. Tergerak akan kepeduliannya terhadap lingkungan, serta melihat adanya potensi ekonomi dari banyaknya sampah yang terbuang sia-sia, Sandi Adam menggagas komunitas ini. Mantan manajer event organizer ini mengaku menyelesaikan permasalahan sampah bukan dimulai dari yang besar, akan tetapi dimulai dari unit terkecil di rumah, yaitu dapur. Sebetulnya dapur itu sama dengan pusat olah sampah. Jadi harus berubah untuk berperilaku pandai. Gimana caranya mengkomunikasikan terkait menangani persoalan sampah di dapur. Komunitas yang diresmikan pada 22 Februari 2015 ini bermarkas di bekas rumah percontohan yang sudah dihibahkan menjadi fasilitas umum di areal Taman Interaksi Warga Arboretum milik pemerintah Kota Bogor. Hampir setiap hari anggota kreatif Nusantara terlihat sibuk, termasuk anggota yang bertugas di bank sampah. Ya, bank sampah ini agaknya tidak pernah sepi dari nasabah, mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak datang silih berganti untuk menabung di bank sampah. Emang adik-adik udah tahu gimana caranya milih-milih sampah sendiri? Udah. Emang ada apa aja sih jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang? Kardus, botol bekas, Terus plastik, kaleng bekas, apalagi kertas bekas. kertas bekas, terus duplex ya. Ya, terus habis ini kan habis ditabung nih, nanti kan dapet uang dari bank sampah. Itu mau dipakai buat apa sih? Buat liburan. Buat liburan ya. Oke, jadi ini suatu contoh penanaman mindset yang baik bagi para anak-anak SD ini, di mana mereka sudah mengerti bagaimana caranya untuk memisahkan sampah untuk memudahkan proses daur ulang. Bank sampah tidak hanya menjadi tempat penampungan sampah saja. Sampah yang telah ditabung oleh para nasabah sebagian akan dijual ke pedagang, sementara sebagian lainnya disulap menjadi kreasi yang bernilai ekonomi. Bayangkan saja, 1 kg botol plastik minuman yang mereka jual pada pedagang hanya dihargai sekitar Rp4.500 hingga Rp5.000 saja. Tapi kalau sudah menjadi barang-barang lucu seperti tas tangan, pajangan, bingkai foto, jam dinding dan kreasi lainnya, kalau dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000. Lumayan kan? Unit usaha di bawah payung Nusantara Kreatif yang lain adalah tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R yang bertugas mengelola sampah organik. Sampah ini diperoleh dari anggota TPS 3R Nusantara Kreatif yang berkeliling ke tiap-tiap rumah. Sampah organik yang dipilah, ditimbang, kemudian dicacah. Lalu ditampung dalam biodigester, yaitu tempat proses pengolahan sampah anaerob untuk difermentasi selama 15 hari agar kualitas pupuk bagus. Setiap minggunya TPS 3R dapat memproduksi sekitar 500 liter pupuk cair dengan kisaran harga Rp7.500 hingga Rp50.000. Selain pupuk cair, TPS 3R juga menghasilkan gas metan dan pupuk padat meski produksinya belum secepat pupuk cair. Dari TPS 3R, pupuk yang sudah jadi sebagian dialokasikan pula ke unit usaha kreatif yang lain, yaitu kelompok wanita tani atau KWT. Biasanya KWT mendapatkan jatah 5 liter pupuk setiap minggunya untuk menyirami tanaman apotek hidup dan warung hidup yang mereka tanam di areal Taman Arboretum di Rangga Mekar. Bukan hanya peduli pada sampah, Nusantara Kreatif juga peduli dengan lingkungan sosial dengan memberikan kesempatan pada anak jalanan dengan mengaryakan mereka dalam komunitas ini. Sebelum saya gabung di sini, sebelum kenal sama tim yang di sini, saya adalah anak jalanan yang dulunya sering
ngamen di angkot-angkot. Walaupun hasilnya kecil, tapi alhamdulillah selama berjalan lama, 1 bulan, 2 bulan, sudah mulai terbiasa. Alhamdulillah kecapai di tahun 2016. Saya juga bisa berangkat ke sana, ke Jepang untuk studi tentang pengolahan sampah sama teman-teman di sini. Kegigihan Sandi Adam beserta rekan-rekan komunitas Nusantara Kreatif menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat pada umumnya akan kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan sosial. Dari 80.000 per bulan, misalnya keuntungan untuk teman-teman semua pengurus. Tapi kita melihat begitu di tahun kedua mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sampai naik di angka 400% dari 80.000 ini kan cukup spektakuler. Artinya kita melihat bahwa ada peluang ekonomi di sana. Yang perlu diingat adalah mereka semua tidak digaji sepeser pun. Semuanya hanya mengandalkan keuntungan bisnis yang didapatkan Nusantara Kreatif semata. Pola buang sampah menjadi menyimpan sampah sesuai jenis yang digagas Nusantara Kreatif merupakan sebuah pembelajaran yang sangat baik dan krusial. Karena limbah rumah tangga sebagian besar tentunya diproduksi di area dapur. Farul Falazuber, Faisal Amin, Bogor, Jawa Barat.